percaya mujizat terjadi. Katakan sekali lagi, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus Yes, benar Tuhan. ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya ya Tuhan. Kami angkat iman kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang sukar. Ya, pasti terjadi mujizat-Mu buat kami ya Tuhan. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya. Ku percaya mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami menaruh kepercayaan kami mengangkat iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan Tuhan mujizat atas hidup kami ya Tuhan. Sebab bagi Yesus janji Allah adalah ya dan amin ya Tuhan. Tidak ada kegagalan di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada penundaan Tuhan di dalam Engkau. Tetapi yang terjadi adalah penggenapan janji-Mu, penggenapan dari janji Tuhan akan kami alami Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menguatkan dan meneguhkan setiap perkataan hamba-Mu. Bahkan Engkau sendiri ya Tuhan yang akan melaksanakan setiap firman Tuhan yang hari ini Tuhan kami dengar ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan Kau memberkati setiap telinga dan hati kami. Ketika kami mendengar, kami percaya bahwa itu bukan sekedar perkataan, tetapi ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, salam sukacita buat kita semua. Ya, kalau tadi kita merasakan bagaimana sukacita pujian yang luar biasa, ya, yang mengalir melalui hati kita dan ucapan kita, hari ini adalah sukacita yang sama. Kita siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini temanya adalah miliki apa yang menjadi milik kita. Ya, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita akan belajar atau setidaknya mengingat kembali ya tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita melewatkan, bahkan seringkali kita tidak menyadari ya bahwa ada bagian yang ditentukan buat kita ya. Jadi ini adalah satu kebenaran yang sangat penting buat setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita memiliki hak untuk menerima apa yang menjadi milik kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, jadi perlu kita untuk menyadari, perlu kita untuk terus mengingat bahwa kita itu memiliki hak untuk menerima satu bagian yang telah ditentukan untuk setiap kita. Ya, dikatakan Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jadi ada hak yang harus kita terima. Ya. Kita punya hak untuk itu. Karena itu memang diberikan kepada kita bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita punya hak, harusnya kita ambil. Harusnya kita ambil. Tetapi seringkali
rasa takut, rasa ragu, ya, ketidakpercayaan atau tidak cukup sebuah keyakinan untuk kita bisa mengklaim apa yang menjadi hak kita yang harusnya kita terima. Itulah yang menjadi penghalang buat kita untuk menerima setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, biarlah firman Tuhan itu mengingatkan kita kembali, mereview kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa ada hak yang harus kita terima. Ada hak yang menjadi bagian kita, yang telah ditentukan buat kita oleh Tuhan. Amin. Mari kita pelajari bahwa bagaimana satu proses untuk kita menerima hak itu sebagai janji, ya, sebagai ahli waris, dikatakan seperti itu. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan seperti ini. Ya, di slide selanjutnya dikatakan bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Jadi Rasul Paulus menulis satu frasa anak-anak Allah adalah satu pemahaman yang diidentikan dengan kata milik Kristus ataupun keturunan Abraham yang berhak untuk mewarisi apa yang menjadi janji Allah terhadap Abraham. Ya. Jadi ada satu pemahaman yang ditekankan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, dikatakan ya, sebab kamu adalah anak-anak Allah. Ya. Ini identik, sinonim dengan frasa sebagai milik Kristus, sebagai keturunan Abraham secara rohani, bukan secara jasmani. Bahkan kalau terjemahannya di bahasa Inggris yang Galatia 3 ayat 29 dikatakan bahwa you are the true children of Abraham. Kamu adalah keturunan-keturunan sejati daripada Abraham melalui Kristus Yesus. Inilah yang menjadikan kita sebagai identitas baru orang percaya, ya. Ini menjadi identitas baru orang percaya bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita mengenakan Kristus, mengenakan jubah Kristus. Artinya ini adalah sebuah identitas baru yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Ya. Jati diri kita yang sejati itu terletak pada karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kasih Allah, ya, kasih Allah yang besar, kasih Bapa yang besar, bagaimana Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, untuk diserahkan kepada kita dan mati di atas kayu salib, itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah identitas yang membuat kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa kita memiliki identitas yang baru. Di dalam Kristus kita didamaikan. Yang dulunya kita adalah musuh Allah, yang dulunya kita adalah seteru Allah, kita telah ditebus, kemudian diberikan status sebagai anak-anak Allah, sebagai milik kepunyaannya sendiri. Ini menjadikan kita memiliki privilege, memiliki hak istimewa untuk kita menerima setiap janji Allah. Setiap janji yang pernah diberikan Allah kepada Abraham, itu juga menjadi bagian dari kita sebagai milik Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai keturunan-keturunan rohani daripada Abraham itu sendiri. Ya. Ini adalah status baru, identitas baru yang harus kita pahami, yang harus kita sadari
Karena ketika kita menyadari identitas kita sebagai seorang anak raja, maka kita akan berperilaku sebagai seorang anak raja. Ya. Pernah ada sebuah ilustrasi bagaimana ketika sebuah telur Raja Wali, ya, dengar status ini, cerita ini, telur Raja Wali dierami oleh ayam, ya, oleh ayam. Sampai pada akhirnya telur ini menetas. Kemudian dia bergaul dengan induk ayam dan juga ayam yang lain. Anak Raja Wali ini berperilaku sama dengan anak-anak ayam. Dia menciap-ciap, ya. Dia mematuk-matuk gitu. Dia tidak sadar bahwa identitas dia itu sebagai seekor anak elang, anak Raja Wali. Tetapi karena ketidaktahuan dia, maka dia berperilaku seperti layaknya seekor anak ayam. Sampai pada satu titik bagaimana dia melihat ke atas. Ada seekor burung yang terbang tinggi, melayang-melayang tinggi di atas awan, ya, dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia pengen seperti itu. Sampai akhirnya dia tumbuh besar. Bahkan dengan karakter yang dia miliki, ya, dengan ciri-ciri sebagai seekor burung Raja Wali, dia juga tidak bisa berperilaku sebagai seekor Raja Wali. Ya karena dia tidak tahu identitasnya sebagai seekor Raja Wali. Sampai pada satu kali dia sadar sehingga dia mengepakkan sayapnya dan dia terbang tinggi meninggalkan kawanan anak-anak ayam. Kalau kita menyadari bahwa diri kita, setiap kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan berperilaku, bersikap, memiliki cara hidup, memiliki cara pandang, satu sistem yang kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ini adalah satu kekuatan yang akan membangkitkan kita untuk kita akan mengalami hal-hal besar yang seharusnya menjadi hak kita. Untuk kita menerima satu janji Tuhan yang seharusnya menjadi bagian daripada kita. Itulah pentingnya untuk kita menyadari bahwa kita punya identitas baru di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah. Ya. Kemudian ketika kita sadar status kita sebagai anak, ya, sebagai milik Kristus, maka ini tidak sekedar menjadi sekedar pengetahuan, tidak hanya pemahaman secara teologis gitu ya, pengertian pengetahuan saja, tetapi kita harus memiliki, merasakan dan mengalami, ya, kasih Bapa. Jadi pengertian kita sebagai anak Allah tidak berhenti di situ, tetapi mendorong kita, ya, mendorong kita untuk kita mengalami dan merasakan hubungan relasi dengan Bapa. Karena pengalaman itulah yang akan membentuk karakter hidup kita. Bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Kalau kita hanya berdasarkan pengertian kita, itu hanya sekedar menjadi pemahaman yang tidak kita hidupi. Hanya sekedar knowledge gitu ya. Tetapi ketika kita mengalami, ketika kita merasakan satu relasi dengan Bapa, ya, sebagai Allah, sebagai Raja kita, maka kita akan melihat bagaimana kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang ada di dalam hidup kita itu bisa keluar menjadi maksimal untuk menjalani kehidupan. Jadi identitas kita, status kita yang kita ketahui, jangan berhenti di situ. Tapi terus kita bangun sebuah relasi untuk kita mengalami kasih Bapa, untuk kita mengalami kebaikan Bapa, untuk kita mengalami kedahsyatan, keajaiban Bapa. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dan apa yang dia miliki, itu juga menjadi milik kita. Amin Bapak Ibu.
Amin. Mari kita bangun satu relasi dengan Bapa kita, ya, dengan Bapa kita, dengan intimasi, dengan kemesraan, ya. Saya kemarin baru belajar satu pengertian tentang intimasi dan kemesraan melalui anak saya. Jadi anak saya itu punya anjing pudel, ya, dan karakter pudel itu ternyata memang butuh sebuah relasi, keintiman, affection, kemesraan gitu. Jadi ketika anjing itu tidak mengalami satu interaksi, satu relasi dengan pemiliknya, dia akan stres. Dia akan menjadi anjing yang tidak periang. Padahal identiknya seekor pudel itu adalah anjing yang pintar, anjing yang sangat periang. Nah, yang dialami oleh anjing anak saya itu, dia terus mengalami ketidakpercayaan diri, dia terus mengalami ketakutan, sampai tubuhnya itu begitu melengkung gitu ya. Kemudian anak saya cerita bahwa anjing ini itu butuh satu hubungan, butuh satu relasi, interaksi, butuh kedekatan. Ketika itu dilakukan, anjing anak saya ini kembali menjadi anjing yang periang. Jadi butuh sebuah intimasi, kemesraan. Sama, Bapak kita itu memerlukan, dan kita juga memerlukan satu kedalaman rohani, kedalaman hubungan dengan Bapa di surga. Menjadi sebuah relasi, keintiman, dan kemesraan yang harus kita bangun terus-menerus di dalam hidup kita. Karena itu akan membangun kepercayaan diri kita, membangun iman kita, melihat secara utuh gambaran Allah yang dahsyat, yang hebat, sebagai penyedia, sebagai penyembuh, sebagai Jehovah, El Shaddai, dan segala nama yang pernah kita kenal. Dan kita mengalami itu sendiri. Jadi setiap pribadi bisa mengalami bahwa Bapa ini sebagai Allah penyembuh, karena pernah merasakan bahwa ketika saya sakit, bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bagaimana ketika kita kekurangan, Allah hadir menyediakan satu penyediaan yang mencukupkan segala sesuatu. Itulah satu pengalaman, itulah satu momen di mana kita bisa mengenal satu pribadi Allah dengan tepat, dengan benar. Sehingga kedudukan kita pun sudah selaras, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita praktek alami satu hubungan, satu relasi yang indah bersama dengan Tuhan secara luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa yang menjadi warisan dan janji Allah. Galatia 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yes, amin. Jadi Yesus Kristus telah membuat supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada kita, orang-orang percaya. Wow, apa yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham? Olehmu semua bangsa akan diberkati. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Kamu akan menduduki tanah-tanah Kanaan. Ada begitu banyak, kamu akan menjadi bapak orang beriman. Artinya bahwa kita akan suatu hari akan menjadi pembina-pembina dan pembimbing-pembimbing rohani bagi banyak bangsa. Ini salah satu janji atau warisan yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang percaya. Ada begitu banyak janji Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa melihat, membaca Alkitab sebagai firman Allah. Di situ kita akan melihat bagaimana janji Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu banyak yang diberikan kepada kita. Bahkan Efesus 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah menyediakan
berkat rohani yang terbaik untuk kita. Jadi tidak hanya berkat-berkat yang bersifat material, tetapi juga hal-hal yang bersifat spiritual. Ini yang menjadi luar biasa. Dan warisan terbesar yang diberikan Allah di dalam hidup kita adalah ketika Dia mengaruniakan rohnya buat kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya Bapak Ibu. Dan dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Ini satu kekuatan yang diberikan Allah sebagai warisan buat kita orang percaya. Bahwa kita tahu bahwa diri kita ini adalah rapuh, diri kita itu lemah, diri kita itu rentan, maka butuh anugerah Tuhan, butuh Roh Kudus yang akan terus menghasilkan kekuatan yang melimpah di dalam hidup kita, supaya kita tetap berdiri kokoh, supaya kita tetap memiliki keyakinan untuk meraih setiap janji-janji Tuhan. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk sampai kepada janji Tuhan tersebut. Itu adalah warisan terbesar di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita, membimbing hidup kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Saat kita tidak mampu menjalaninya, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita untuk kita hidup benar di dalam Kristus. Ini satu harta yang paling mulia, satu harta yang terindah. Bahkan ada lagunya, Yesus kau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanku, kemuliaanmu curah bagiku. Dikatakan bahwa Yesus adalah permata hatiku, satu harta yang paling mulia, dan itu dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Oleh apapun di dunia ini. Jadi mari kita pandang warisan yang paling mulia, harta yang paling indah, yaitu pribadi Yesus di dalam hidup kita. Itu sebagai sebuah harta yang paling mulia, paling indah di dalam hidup kita. Kemudian saya tambahkan di Efesus 1 ayat 18 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Perhatikan baik-baik betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, bagi orang-orang kudus. Dalam bahasa Inggrisnya disebut seperti ini, the riches of his glorious inheritance in the saints. Ada sebuah kekayaan kemuliaan, yaitu warisan kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya, kepada setiap kita. John Calvin mengatakan seperti ini, Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi kabar baiknya dikatakan, tetapi Allah memakai kita, ya, sebagai warisan kemuliaannya. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya di tengah dunia ini. Jadi artinya bahwa ada warisan yang diberikan kepada gerejanya, kepada orang percaya. Untuk apa? Untuk kita menyatakan kemuliaan Allah kepada seluruh bangsa. Ini selaras dengan janji Allah kepada Abraham, dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Artinya bahwa kita akan menyatakan kemuliaan kita tidak hanya di tengah-tengah keluarga kita, tetapi juga akan mencakup satu cakupan yang luas, yaitu bangsa-bangsa, bahkan dunia.
Dan ini adalah menjadi warisan yang diberikan Allah buat gerejanya, buat orang-orang kudus. Seringkali kita berfokus kepada janji-janji Tuhan yang bersifat material, ya, yang bersifat materi. Tetapi ketika kita mengerti bahwa harta sesungguhnya adalah yang bersifat rohani, harta sejati itu adalah yang bersifat rohani. Ketika kita memiliki pemahaman bahwa kita memiliki harta sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka kita akan menikmati berkat-berkat duniawi. Itu yang utama. Karena seringkali kita itu berpikir bahwa ukuran kekurangan kita diukur dengan hal-hal yang bersifat material. Kita tidak punya uang, kita tidak punya kendaraan, kita tidak punya rumah, kita tidak punya apa yang kita pandang menurut ukuran manusia kita. Padahal yang kita alami sebetulnya adalah kita kekurangan spiritual. Kita kekurangan hal-hal yang bersifat spiritual. Kita kekurangan akan pengenalan akan Allah. Kita kekurangan pengenalan akan hikmat Allah. Kita kekurangan rasa takut akan Allah. Sehingga kita akhirnya menempuh jalan hidup kita sendiri untuk mencapai, meraih hal-hal yang bersifat material. Dan situlah terjadi ketegangan di dalam hidup kita. Ada pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Antara percaya dengan janji Allah atau dengan logika kita yang kita ukur bahwa ukuran keberhasilan kita, pencapaian kita berdasarkan materi yang kita punya. Tetapi ketika kita sadar bahwa harta kita, warisan kita adalah Allah sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kitab Ulangan mengatakan itu, bahwa kita akan diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tetapi yang terjadi bahwa kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk memperoleh kekayaan, sehingga kita akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Biarlah ini membuka satu pengertian baru buat kita semua, bahwa kesadaran kita, kepemilikan kita akan pribadi yang mulia itu cukup, sehingga tidak perlu ditambahkan, karena semua itu akan ditambahkan sendiri buat kita. Ya, kalau kita bicara berkat Ulangan 28, ya, dikatakan seperti ini. Apabila engkau mendengar suara Tuhanmu dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, dikatakan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Di bahasa Inggrisnya itu bagus lagi. All this blessing come upon you and this blessing overtake you. Overtake ini artinya bahwa dia yang akan mengikuti kita. Amin Bapak Ibu. Jadi berkat itu justru akan mengikuti kita. Ini selaras dengan Mazmur, ya, dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana firman yang telah menjadi manusia dan sekarang diinjekkan kepada hidup kita, diinfuskan melalui anugerah, gracia infusa, masuk ke dalam hidup kita. Dan itulah yang akan menarik berkat-berkat Tuhan kepada kita. Ya, kita sering mendengar ketika Yesus ditinggikan, itu akan menarik banyak jiwa. Amin. Demikian, ada satu magnet, ada satu daya tarik yang luar biasa di dalam hidup kita ketika kita memiliki Kristus Yesus di dalam hidup kita, memiliki harta yang sejati itu di dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah
miliki iman yang terus diperkuat. Ya, seringkali yang menjadi penghalang kita untuk kita meraih janji Tuhan itu adalah tidak percayaan kita, ya. Keraguan kita, satu perasaan yang tidak layak, satu perasaan bahwa kita ini tidak cukup baik, ya. Artinya bahwa ketika kita gagal, kita tidak memiliki keberanian untuk datang kepada Bapa. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa tidak layak untuk berdiri di hadapan Bapa. Ya, jadi setiap pencapaian itu menjadi ukuran kita. Kalau kita berhasil, ya kalau kita berdasarkan pencapaian yang kita bangun oleh manusia ya, kalau kita berhasil, kita akan cenderung menjadi sombong. Kalau kita gagal, maka kita akan menjadi minder. Bahwa konteks Galatia pasal 3 dikatakan bahwa kita itu dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan kita. Jadi pencapaian apapun yang kita raih di hadapan Tuhan, itu tidak berarti sama-sama. Tidak berarti apa-apa. Karena penerimaan Tuhan atas kita, itu bukan karena keadaan kita. Bahkan dikatakan Tuhan mengasihi kita saat kita berdosa. Tuhan menebus kita justru ketika kondisi kita berdosa. Jadi bukan karena keadaan kita, bukan karena pencapaian kita, bukan karena perbuatan kita. Sehebat apapun kita di hadapan Tuhan sama. Jadi jangan gunakan ukuran pencapaian kita untuk mengukur kelayakan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara gagal, kalau saudara berdosa, itu yang menjadi penghalang Bapak Ibu untuk datang kepada Bapa dan meraih setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan Roma 4 ayat 20 sampai dengan 21, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Apakah Bapak Ibu bimbang, ragu, takut untuk kita meraih setiap janji Tuhan? Tetapi kata firman Tuhan hari ini bahwa malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi kita harus perkuat iman kepercayaan kita terhadap Allah, bahwa Allah sanggup melaksanakan janjinya buat kita. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ada satu ilustrasi di dalam Alkitab yang itu cukup mewakili keadaan kita sebenarnya. Kalau kita pernah mendengar atau membaca perumpamaan tentang seorang anak bungsu, ya, yang meminta warisan dan dia menghabiskannya berfoya-foya sampai dalam satu keadaan terpuruk dan dia menyadari bahwa keadaannya tidak baik-baik saja. Lalu dia ingat bahwa dia punya Bapa yang punya segala sesuatu. Kemudian dia datang dan dia berkata apa? Di Lukas 15 ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Satu perasaan berdosa dan ketidaklayakan si bungsu kepada bapaknya sendiri. Dia mengatakan, jadikan aku sebagai seorang upahan. Padahal kita tahu, Bapak itu jauh sebelum anak bungsu ini datang, dia telah mempersiapkan diri untuk menghampiri dan memeluk
Karena dia memang anak yang sedang ditunggu-tunggu. Bapak sedang menyiapkan sebuah jubah, cincin, dan lembu, anak lembu tambun untuk merayakan kepulangannya. Tetapi sikapnya dikatakan, Bapak, aku orang berdosa, aku tidak layak, jadikan aku sebagai orang upahan saja. Padahal dia anak. Sama, kita sering ke satu situasi seperti ini. Kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita merasa berdosa. Sehingga tidak punya keberanian untuk menikmati jubah, cincin, bahkan anak lembu yang tambun yang disediakan buat kita. Tuhan sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita sekali untuk selama-lamanya. Dan janji Tuhan itu adalah keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal. Itu sudah diberikan buat kita semua. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk merasa takut, merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kitab Ibrani mengatakan, dan inilah keberanian kita, yaitu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, maka pertolongan itu tidak akan datang tepat pada waktunya. Karena saudara akan mencari pertolongan berdasarkan kekuatan ataupun orang yang kita pandang mampu. Ya, pertolongan kita akan bergantung kepada orang-orang yang kita pandang kuat, yang kita pandang cukup untuk menolong kita. Tetapi sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, jadi jangan batasi diri kita dengan ketidaklayakan, perasaan ragu-raguan atau bimbang. Tetapi justru sebaliknya, iman kita harus diperkuat sambil kita memuliakan Allah. Artinya memuliakan Allah bahwa kita selalu mengucap syukur untuk setiap keadaan dan situasi yang kita alami. Karena di balik ucapan syukur itu ada satu kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang berat sekalipun. Karena ada penyertaan Allah atas hidup kita. Jadi jangan punya mental upahan ya, tetapi bagaimana kita punya hubungan yang baik. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir adalah praktek hidup berjalan di dalam janji Allah. Ya. Sebelum masuk ke sini, saya juga ingin memberi satu gambaran bahwa bagaimana iman kita selalu percaya kepada janji Allah. Ya. Karena ada satu pengertian seperti ini. Secara manusia bisa ingkar janji. Amin. Tetapi Allah tidak. Manusia memiliki keterbatasan. Manusia dibatasi oleh pengetahuan kita. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan saya hari ini berjanji bertemu dengan Bapak Gembala kita, Pak Isar. Ya. Tetapi saya tidak memiliki pengetahuan akan hal yang lain. Bahwa di kemudian waktu ada satu peristiwa yang saya harus tidak bisa untuk tunda persoalan tersebut. Ya, karena ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan kita karena ada satu peristiwa yang kita tidak tahu di waktu yang lain, sehingga itu menggagalkan komitmen saya untuk bertemu dengan Pak Isar. Itu manusia. Kemudian juga kita dibatasi oleh kemampuan berpikir kita tentang hal-hal lain. Ya. Bisa jadi hari ini saya berjanji dengan si A, kemudian pada saat yang sama kita berjanji pada si B. Ya. Karena kemampuan kita
terbatas. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Allah kita itu tidak dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Dia Allah yang tanpa batas. Jadi jangan ragu akan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena dia tidak dibatasi oleh apapun. Ya. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia sanggup untuk melakukannya. Amin. Ya. Kemudian praktek hidup berjalan dalam janji Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Jadi dikatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan kita. Ya. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan harus kita tunjukkan dengan kesungguhan. Ya. Karena proses untuk kita menerima janji Allah, itu kan kita tidak tahu waktunya kapan. Karena itu waktunya Tuhan. Kalau kita tidak giat, kalau kita tidak bertekun, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak memiliki konsistensi di dalam pengharapan kita, menantikan janji-janji Tuhan, maka dikatakan jangan kamu menjadi lamban. Atau bahasa lainnya, jangan kamu akhirnya menjadi malas. Kecenderungan manusia itu adalah apa? Dia akan menjadi malas dan akhirnya berhenti dan meninggalkan pengharapan kita ketika hal-hal tersebut tidak kunjung datang di dalam hidup kita. Ada kecenderungan manusia seperti itu. Dia tidak akan memiliki konsistensi di dalam penantiannya sesuai dengan iman yang dipercayainya. Tetapi hari ini dikatakan firman-Nya bahwa kita harus sungguh-sungguh. Kita harus dengan sabar dikatakan. Dan penuh keyakinan untuk setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita harus terus bangun dengan kesungguhan hati. Keyakinan itu hanya bisa kita miliki ketika kita terus membangun satu hubungan dengan Tuhan yang baik. Terus kita membaca firman Tuhan. Terus kita hidup di dalam doa-doa kita. Itu yang akan menjaga api kita, semangat kita di dalam menantikan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Itu tidak akan pernah gugur. Kalau kitab Galatia ngomong seperti ini, janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Supaya apa? Supaya sampai pada waktunya kita menuai justru kita menjadi lemah. Jangan sampai belum waktunya janji itu datang, belum waktunya janji itu kita terima, kita sudah menjadi lemah. Kita sudah menjadi lamban, tidak siap untuk menerima janji itu. Mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan di dalam janji Tuhan. Ketika kita praktekkan itu setiap hari, maka sesuatu itu akan menjadi milik kita. Ya, dikatakan bahwa aku percaya bukan karena melihat. Perlu dibangun sebuah kepercayaan yang terus-menerus di dalam hidup kita. Sistem belief di dalam hidup kita harus kita bangun hari demi hari. Supaya semakin hari kita semakin kuat dan memiliki keyakinan bahwa janji Allah atas hidup kita pasti terjadi. Dan biarlah ini menjadi satu kado terbaik, hadiah Natal terbaik tahun ini. Bagaimana janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita.
sesuai dengan tema tahunan GKKD Pelamongan, tahun penggenapan janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi hadiah terbaik sehingga kita memiliki kekuatan, memiliki iman, keyakinan bahwa kita telah menerima, bahwa kita memiliki apa yang setiap dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tergenapi. Jadi Bapak Ibu, teruslah praktekkan sebuah kehidupan, kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti akan melaksanakan janjinya di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya. Dan biarlah Yesus sebagai harta yang terindah di dalam hidup kita, terus kita pelihara, terus kita jaga melalui relasi hidup kita dengan Kristus setiap hari. Itu yang akan membuat kita semakin serupa, membuat kita semakin kokoh di hadapan Tuhan. Sehingga status kita, identitas kita sebagai anak Allah itu menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Kita mau pujikan apa tadi ya? Lupa saya. Oh bukan, ini apa lali, lupa. Apa mah lagunya mah? Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Bapak Ibu tahu lagu ini ya? Bapak Ibu bisa bantu saya bernyanyi? Karena saya tidak cukup baik untuk bernyanyi. Amen. Tapi cukup baik untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Biarlah Yesus menjadi harta kita yang paling indah. Amen. Dia mutiara yang tidak dapat ditukar oleh apapun juga. Mungkin Yudas bisa menukar Yesus hanya untuk 30 keping perak. Mungkin kita menggunakan satu ukuran yang sangat murah untuk meninggalkan Yesus dengan menggantikan apa yang ada di dunia. Tetapi biarlah kita seperti pedagang yang menemukan mutiara yang indah dan dia rela menjual segala sesuatu miliknya untuk dia memiliki mutiara tersebut. Amin Bapak Ibu. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga di dalam hidupmu. Amin. Mari kita katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, Yesus, kerinduan hatiku. Tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, mataku engkau terlihat. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan. Bila ini menjadi doa kami ya Tuhan, kerinduan kami bahwa Engkau adalah harta, warisan yang termulia, yang terindah di dalam hidup kami, yang telah diberikan Bapa, dan itu telah ditaruh di dalam hidup kami ya Tuhan. Kerinduan hatiku, ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di matamu
Yesus, Ya. kerinduan hati. Masyikara barabaya ramasyanta. Kipakara barabaya ramasyanta barabaya. Keindahanmu membuat dunia di mataku. Kau Di mataku Engkau yang termulia. di mataku Kau yang mulia. Benar Tuhan, Engkaulah harta yang paling indah, harta yang termulia Tuhan, yang tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Bahkan untuk ditukar sekalipun dengan kemegahan, kemewahan dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah itu menjadi warisan buat setiap kami orang percaya ya Tuhan. Bahwa di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami berhak untuk menerima, memiliki setiap janji-janji Tuhan. Setiap janji yang diberikan Abraham, itu juga menjadi bagian daripada kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kepada kami, untuk kami terus memiliki iman, memiliki keyakinan, kepercayaan. Kami tidak ragu, kami tidak bimbang. Bahkan perasaan tidak layak itu tidak menghantui kami. Tuduhan-tuduhan yang dipakai si jahat untuk menggagalkan kami menerima setiap janji Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tidak ada kegagalan yang akan kami terima. Semuanya tepat waktu, menurut waktu Tuhan. Menurut ukuran Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Persiapkan kami untuk kami menerima janji itu Tuhan. Bahkan ketika janji itu diberikan hari ini, kami dipersiapkan, kami dimampukan untuk menerimanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya bahwa status kedudukan anak di hadapan-Mu itu membuat kami berperilaku, memiliki cara pandang yang benar untuk kami menerima setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkati, Engkau urapi hamba-hambamu di tempat ini. Engkau urapi umatmu, jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau memakai setiap umatmu, jemaatmu di tempat ini menjadi warisan untuk menyatakan kemuliaan di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pakai Tuhan setiap kehidupan jemaatmu tempat ini ya Tuhan. Untuk mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Tidak hanya berkat secara materi, tetapi juga secara spiritual ya Tuhan. Berkat rohani terjadi atas kehidupan jemaatmu di GKT Palamongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Semua diberkati. Amin. Mari, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Yang sudah mempersiapkannya, kita angkat amplopnya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sungguh menguatkan kami Tuhan. Membawa kami boleh melihat kepemilikan yang kami miliki di dalam Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk Pak Agus dan Ibu, Tuhan memberkati semua keluarganya, anak-anaknya. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk semua jemaat di Soar Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang digembalakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati petugas yang melayani kami hari ini. Diberkati apa yang dikerjakan berhasil. Dan semua jemaat-Mu semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, saya banggakan berdiri.
Memujikan satu pujian. Haleluya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita untuk kasih setianya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku